Pemirsa, saat ini spesial interview menyambangi kediaman dari Haji Lalu Saswadi. Beliau ini adalah calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah melalui jalur independen. Kita ingin mengetahui apa kemudian motivasi di balik pencalonan dirinya sebagai calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang melalui jalur independen. Karena kita ketahui bahwa beliau adalah dengan nomor urut pasangan 5 satu-satunya calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah melalui jalur independen. Kita ingin mengetahui bagaimana sejarah perjalanan beliau, mulai dari perjalanan masih kecil hingga karirnya di dunia birokrasi dan sekarang menjadi calon bupati. Ikuti terus spesial interview. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam corona. Salam corona ini lagi COVID ya. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat semua. Dan Fit gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi di tengah-tengah kesibukan berkampanye kesana kemari, kesehatan harus tetap dijaga. Iya. Terutama di saat corona ini. Alhamdulillah. Dan ini waktu juga masih cukup panjang. Sampai tanggal 9 Desember. Ya. Ya kita harus ikhtiar dengan penuh semangat, tapi kesehatan tetap harus dijaga. Insya Allah. Spesial interview kali ini tentu ingin mengetahui. Mungkin Mami terpublish sebagai seorang birokrat dan kemudian sekarang mencalonkan diri menjadi calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Tetapi banyak hal mungkin orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui sebenarnya latar belakang Mami ini sendiri seperti apa, mulai dari sejak kecil dulu. Pernah ada cita-cita nggak untuk menjadi bupati atau? Ya, saya rasa hampir di antara kita sama. Apalagi saya ini backgroundnya dari masyarakat desa ya, yang lahir di memang desa asli Penuja. Desa Penuja. Ya mungkin waktu kecil saya belum terlintas sudah berpikir jadi bupati, nggak ada. Jadi pejabat pun mungkin belum ada. Karena kita emang tinggal di desa, yang penting bisa menikmati pendidikan. Di masa kecil kita di desa saat itu sekitar tahun 70-an ya, bahwa kita sekolah biasanya kayak di sini, pagi itu hanya di SD, sorenya di madrasah, di ibtidaiyah. Jadi dulu begitu saya melakukan pendidikan di desa kita ini. Sehingga dapat ngaji, malamnya lagi tambah lagi. Harus ngaji lagi kita duduk gitu. Jadi pagi sekolah negeri, sorenya swasta di madrasah ibtidaiyah. Malamnya mengaji. Malamnya kita ngaji. Layaknya memang anak pedesaan kampung lah di Iya, Penuja betul ini. itu ya. Karena memang orang tua juga petani. Sekolah juga di sini. Iya, saya di SD juga di sini. Betul di depan rumah betul. Oh, ini SD 1 Penuja dulu. Saya boleh dibilang sebagai penjaga, buka sekolah pagi, nanti jadi tukang tutup juga, ya, karena depan sekolah rumah, gitu ya. Persis. Kalau dilihat beralih mungkin dari SD-nya pendidikan dasar di sini kemudian melanjutkan SMA dan kuliah itu di mana? Ya, jadi seperti yang awal tadi, saya kan di paginya di SD 1 N Penuja di depan rumah. Kemudian sorenya juga ada madrasah, madrasah Nahdlatul Wathon. Saya di NW, yang di dekat juga di sini. Berarti bisa dikatakan Mami adalah orang NW sebenarnya? Ya, karena memang di sini dulu, iya. Karena orang tua saya juga memang kampungnya tokoh keluarga besar Nahdlatul Wathon. Ya. Tapi sekali lagi, ibu saya adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Sehingga saya bersaudara 2. Saya sekolahnya di Nahdlatul Wathon. Kakak saya perempuan sekolahnya di Nahdlatul Ulama. Artinya bapak NU, ibu NW. Bapak saya NW. Ya, bapak karena NW. keluarga besar saya. Ibu NU. Ibu saya NW. Artinya sehingga, campuran dua organisasi besar. Iya, gitulah ya. Makanya saya bisa dibilang kok kapan jadi NW? Di situ kapan jadi? Nah, gitu. Hanya intinya saya akan berorganisasi itu mencari persahabatan perkembangan. Oke. Dari SMA kemudian ya, kuliah. Ya, saya ingin melanjutkan bahwa setamat saya di SDN 1 Pemuda, karena di Lombok Tengah saat itu kan sekolah SMP, SMA itu di Lombok Tengah hanya 1, yaitu di Praia. Makanya satu-satunya jalan, ya saya harus hijrah mondok ke Praia untuk melanjutkan ke SMPN 1. Mondok di pondok pesantren? Enggak, di SMP Negeri. Di SMP Negeri 1. SMP Negeri 1. Oke. Karena saat itu semua lanjut juga masuk ke muhajirin sungguhnya. Tapi karena cukup berat saya rasakan, SMP pagi lanjut sore ke sekolah madrasah cukup berat, hanya saya lanjut utuh di SMP Negeri 1 Praia. Oke. Kemudian
tamat situ lanjut lagi ke SMAN 1 Praya. Karena memang masa itu SMA di Lombok Tengah hanya satu-satunya SMA Negeri Praya. Tidak ada SMA 1, belum ada. Ya. Kemudian tamat di SMA Negeri Praya tahun 80. Ya kalau kita Lombok Tengah ini kan ada dua pilihan. Melanjutkan ke Pulau Jawa atau di Mataram. Nah, saat itu kebetulan saya terdampar di Mataram gitu, itu sekolah kuliah saya dulu kan. Tapi sekali lagi waktu saya masuk di ekonomi, tapi pada tahun 81 kepingin juga orang tua saya mengharapkan saya untuk bekerja. Saya cobalah tes di kantor Sensus dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya sambil kuliah dan sambil bekerja? Iya, dan itu awalnya kuliah setahun. Awalnya kuliah setahun. Tapi tahun 81 saya coba tes, ada bukaan mungkin masih gampang saat itu. Ada bukaan sebagai pegawai statistik, pegawai sensus namanya dulu, pegawai sensus dan statistik yang sekarang adalah Badan Pusat Statistik. BPS. Masuk lolos lah saya. Akhirnya saya mulai kerja sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Itu sebagai PNS atau honorer? Langsung PNS. Langsung PNS saat itu. Yaitu artinya saya mulai dari tahun 80 April 1981 mulai saya dengan pangkat golongan 2A. Makanya saya bisa bilang sama teman-teman saya kerja saya di beberapa dinas ya saat itu. Background saya adalah dari pendidikan awal masuk pegawai dari tamatan SMA dengan pangkat golongan 2A. Itu sejarahnya. Tapi keinginan saya untuk kuliah masih tetap ada. Masih tetap ada. Kepingin lah, masa teman kita sarjana kita enggak, walaupun pelan-pelan. Tapi memang sungguh sangat berat kuliah sambil bekerja berat. Makanya saya jangan sampai saya sama dengan saya, enggak mau. Makanya saya bilang masih ada rezeki Allah, anak-anak saya sekolah saja dulu, nanti kita kerja. Berapa tahun dari bekerja sebagai ASN, diterima di ASN di BPS pada waktu itu, namanya Badan Pusat Statistik, Kantor Sensus dan Statistik. Kantor Sensus dan Statistik. Ya, gitu. yang berubah menjadi BPS, Badan ya? Pusat Statistik. Oke, berapa tahun dari bekerja di BPS itu, kemudian kembali melanjutkan kuliah? Kuliah saya masuk sebagai pegawai itu 1 April 81. Tapi saya tidak ada selah, lanjut saya itu. Oh begitu? Iya, lanjut. Sudah diterima sebagai ASN, lanjut? Ya, 1982 saya lanjut. Yaitu melanjutkan karena di UNRAM tidak ada ekonomi, di tempat di negeri tidak boleh, susah. Ini saya lanjut hanya satu-satunya yang ekonomi dulu ada hanya di Saraswati. Saya selesai di Universitas Saraswati Mantara, Fakultas Ekonomi Angkatan Pertama. Yaitu selesai tahun 87. Jadi hanya 81 mulai 87 persis 6 tahun. Artinya memang Mami senang bergelut dengan angka-angka ya? Karena saya memang background saya dari IPA. Ya. Dari saya SMA saya adalah IPA. Jadi memang orang istilahnya matematika. Ya? Okay. Jadi masuk ke Badan Pusat Statistik kayaknya cukup nyambung gitu ya. Ya. Artinya begitu masuk di Fakultas Ekonomi Saraswati, kuliah sampai selesai. Iya. Nah, sekitar tahun 87. Begitu sudah tahun 87 itu apakah masih tetap berkarir di BPS? Masih tetap saya sarjana, masih jadi pegawai statistik. Oke. Alhamdulillah karir saya di BPS ya, di Statistik Provinsi. Ya sempat jadi kepala seksi yang hitung PDRB dulu saya. Jadi ngerti betul lah soal angka-angka. Hitung inflasi juga kebetulan saya kepala seksi statistik harga konsumen yang hitung inflasi, jadi kerjasama dengan Dolog dan lain dulu. Saya bidangnya. Ya. Oke, setelah selesai kuliah, menamatkan kuliah di Saraswati, kemudian masih tetap sebagai ASN. Lalu bagaimana perjalanan jenjang karir kemudian di ASN hingga kemarin terakhir menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau tidak salah kan Mami Lalu Saswadi ini juga berkarir panjang itu di Kabupaten Lombok Barat. Ya, terima kasih. Tadi karir saya karena ya saya juga suka berorganisasi sesungguhnya. Saya selama waktu saya di statistik atau di BPS, saya pernah bersama teman-teman grup ya.
saya pernah jadi pengurus Organda Kabupaten Lombok Barat. Itu Organda apa? Organda, organisasi pengusaha angkutan darat. Oh. Saya saat itu sempat jadi bendahara, Ya, ya bersama grup-grup lah teman-teman. Bahkan saya juga jadi sekretaris himpunan pengemudi nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi ngurus sopir aja juga saya pernah. Nah, sehingga saat itu ya untuk istilahnya menyampaikan aspirasi tentang gimana sopir, bagaimana perusahaan angkutan sebagai bagian dari masyarakat kita. Yang untuk gimana kehidupan usahanya bisa artinya berjalan. itu kegiatan di sela-sela Di menjadi sela-sela ASN kesibukan, gitu. ya ASN. Ya, Oke, saat itu. pernah menjadi ketua Organda, Ya, kemudian asosiasi Bendahara. Ya, bahkan jadi pusat di ini pengemudi. pengemudi. Ya, profesi jadi sekretaris dulu ya. Kemudian dalam perjalanan saya pas mau otonomi daerah tahun 99. Saat itu informasi kan semua organisasi perangkat daerah pegawai pusat, statistik pusat sama dengan BPS. Saya berikhtiar sama beberapa rekan kita untuk segera hijrah ke Pemda. Nah, saat itu saya Pemda Lombok Barat. Ya, karena punya teman rupanya saya daftar, akhirnya saya sejak tahun 99 itu pindah jadi pegawai pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Sejak 99. Oke. Dalam perjalanan jabatan ternyata pertamanya apa? BPS masih tetap menjadi instansi pertikal. Oke. Nah, tidak berubah dia Badan Pusat Statistik. Iya. Ternyata. Artinya begitu pindah ke Lombok Barat itu jabatan yang paling pertama dijabat di instansi mana? Saya karena background saya di BPS tepat saat itu saya masuk ke Bapeda, Bapeda. yaitu menjadi staf kembali. Saya padahal sudah kepala seksi di BPS. Saya menjadi staf karena proses perubahan kan. Ya. Jadi staf di seksi statistik Oke. analisis Di Bapeda Bapeda. Lombok Barat. Dalam beberapa waktu saya dinaikkan menjadi kepala seksi statistik dan analisa di bidang statistik dan pelaporan Bapeda Kabupaten Lombok Barat. Awal start saya berkiprah di pemerintah Kabupaten Lombok di Bapeda. Nah, setelah di Bapeda, setelah jadi kepala seksi analisis, alhamdulillah saya tidak menyangka dilantik oleh Pak Bupati menjadi Pak Skandar saat itu menjadi camat di Bayan. Ya. Waktu itu masih Kabupaten Lombok Utara bergabung dengan Masih Lombok Barat? bergabung. Jadi Lombok Utara sekarang dari wilayahnya ada Lombok Barat, saya itu kan dari Sekotong sampai Bayan. Jadi belum pecah. Oke. Jadi kayak itu. Yaitu tahun 2001. Oke. Itu dilantik sebagai camat di Bayan saat itu. Dan kebetulan waktu di Bayan juga, kebetulan ada pemilihan kepala desa di Sambi Elen yang tidak sukses saat itu. Ya, maka ya namanya kondisi di tengah-tengah masyarakat kita di pedesaan, masyarakat saat itu minta Pak Camat jadi kepala desa dulu sementara, kalau yang lain tidak usah. Akhirnya saat itu sempat saya menjabat jadi camat, menjabat juga jadi kepala desa Sambi Elen. Padahal Sambi Elen kan batasnya paling timur dengan Jauh Lombok dari Timur. kecamatan. Cukup jauh. Tapi dalam rangka keamanan, kenyamanan masyarakat, kami jalankan. Artinya karakter kepemimpinan itu sebenarnya sudah tertanam dari sejak dulu ya. Kalau kita lihat dari perjalanan. Sebenarnya itu adalah mungkin yang naluri aja. Karena saya tidak pernah belajar ilmu kepemimpinan. Tapi adalah sebuah naluri Itu aja. berapa tahun dilakoni menjadi camat, kemudian menjadi kepala desa Sambi Elen? Saya kepala desa Sambi Elen itu sekitar 1,5 bulan saat itu. 1 bulan Ya, setengah. 1,5 bulan karena pilkades kita lanjutkan, alhamdulillah selesai dia. Cuma saat itu kan masyarakat Sambi Elen sendiri minta tolonglah jangan dijabat oleh siapa saja. Saya minta Pak Camat yang jabat. Nah, itulah sejarahnya. Alhamdulillah pilkades berlanjut dan sukses. Saya kembali utuh sebagai camat. Dan di Bayan itu tidak lama saya, sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Lumayan Saya lah. itu ya. 2 tahun jadi camat itu Iya. lumayan. Ya, tidak lama karena kita bermasyarakat gitu ya. Jadi saya bilang banyak teman-teman kepala desa, mari camat, kepala desa, apapun kita selaku pemerintah ada fasilitator. Artinya sudah berbuat. setelah dari camat Saya ditarik lagi? ke kepala bidang ekonomi Bapeda Lombok Barat. kembali lagi ke Bapeda, habitat gitu. saya kembali ke Bapeda menjadi kepala bidang ekonomi saat Oke. itu. Kemudian dalam perjalanan sekian tahun saya jadi kepala bidang ekonomi. Yang alhamdulillah tidak tahu pimpinan kita memandang, melihat dari macam-macam. Saya ditarik menjadi kepala bagian keuangan Oke. daerah Kabupaten Lombok Barat saat itu.
karena cukup berat ya. Ya. Kalau bagian keuangan Ini itu kan dulu berat-berat semua ini ya, posisinya. karena dulu di PKAD belum ada. Ya. Tertinggi yang ngatur keuangan di daerah kan Kabak Keuangan. Ya. Kalau di gubernur namanya Kepala Biro Keuangan. Keuangan. Ya, nah itu. Dari Kabak Keuangan yang cukup lama ya di situ, memang saya juga suka karena ekonomi, Background lah. backgroundnya saya lah. Tapi karena dulu sempat juga ditarik, dipindah juga oleh Pak Bupati, saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Kepala Dinas? Iya, Kepala Dinas. Di zaman era Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar. Iya, Pak Iskandar. di situ. Ya sebenarnya lagi-lagi mungkin bisa ditanya teman-teman guru, sangat ya komunikasi kita jalan. Karena saya mengaku saya adalah background saya bukan tenaga pengajar, bukan. Saya yakin karena cara mengajar yang benar, yang baik itu ada di teman-teman guru. Dialah yang belajar SPG, KIP sampai bahkan S2. Gitu. Kalau saya ini akan belajar sebagai manajer dari teman-teman yang mengurus. Indikator terakhirnya adalah bagaimana anak-anak itu bisa lulus 100%. Oke. Yang kedua, kalau dia SMP atau SMA ke SMP, bagaimana anak begitu lulus bisa masuk ke sekolah yang negeri atau SMA bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu udah indikator ya, satu. Baik tidaknya cara mengajar. Oke, mungkin kita sambil berbincang-bincang sambil jalan ke depan nih untuk ke dalam. Silakan di dalam kita duduk dulu. Oke, Mi, sambil kita jalan dari menjadi kepala dinas Dikbud atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terus kemana karirnya mau kalau kita lihat? Oke, sambil kita duduk ya. Ya, santai-santai. Ya. Sambil ngisi aja kalau bisa. Ya. Nah, sepeda capek. Ya. Oke. Alhamdulillah pada masa kepala dinas Dikbud, ya walaupun saya tidak background orang pendidikan saat itu, tapi sekali lagi kan naluri saya ini kan ingin mengajak teman gimana dunia pendidikan itu bagus dikajak. Yang pertama saya dengan teman-teman kepala sekolah, karena saya kan senior, dulu itu kan senior, tidak mungkin saya ngajari. Jadi konsep mengajar tidak boleh. Tapi saya ingin mengajak bersama-sama mereka menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik. Yang jelas tahunya saya selaku kepala dinas indikatornya gimana anak-anak itu bisa lulus 100%. Untuk melihat kualitas 100%-nya, mungkin lulus bisa 100. Kalau SMP bisa masuk ke sekolah lanjutan SMA. Yang negeri, SMA ini berapa persen? Nah, kemudian yang SMA negeri juga bisa diterima di perguruan tinggi negeri berapa persen? Ini salah satu indikator tentang kualitas daripada produk dari pendidikan itu sendiri. Sementara saya selaku kepala dinas berikhtiar memenuhi apa kebutuhan teman-teman tenaga pengajar. Pertama, bagaimana gaji bisa tepat, bagaimana naik pangkatnya, karena dia fungsional harus diperhatikan. Jadi itu yang utama bagi saya. Ini tugas kita di sekretariat, di dalam dinas kan gitu. Karena nilai kita di situ. Bahkan kalau bisa, saya bilang konsep sertifikasi. Dulu kan kenapa ada sertifikasi muncul? Karena banyaknya guru yang ojek, isu dulu. Muncullah sertifikasi. Makanya saya berikhtiar, kok bisa sertifikasi itu kok bisa tiap bulan. Ya, jadi tidak dimanfaatkan untuk nabung, tapi untuk menutup kekurangan pendapatan gaji sampai dia tanggal 30, kan itu sebenarnya. Supaya teman-teman guru itu memanfaatkan betul rezeki itu untuk produktivitas dan kinerja. Gitu. Nah, dalam perjalanan saya di Dikbud, alhamdulillah berjalan aman, baik. Itu bisa ditanya di teman-teman guru ya saat itu. Dan saya selanjutnya dihijrahkan, diamanahi menjadi kepala Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Lombok Barat. Dari Dikbud jadi kepala Badan Litbang ya dan Diklat Kabupaten Lombok Barat. Dalam perjalanan situ juga ya biasalah. Ya biar saya berikhtiar jangan lama-lama lah di Selu Rembang. Saya dipindah jadi kepala dinas koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat saat itu ya. Dari situlah saya bergerak lagi, ditarik menjadi kepala Dim PKAD ya, kepala dinas pengelola aset dan
daerah itu kan, pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Lombok Barat. Di situ karena bidang saya di keuangan, kembali lagi Kembali ke habitat. ke habitat gitu setelah di koperasi. Padahal di koperasi juga cukup senang saya, karena saya lama jadi pengurus koperasi. Ya waktu di DPS dulu saya jadi pengurus koperasi hampir sekian periode itu ya, diganti. Artinya tahu betul persoalan dan permasalahan. Ya di koperasi tahu betul, karena saya pelaku. Ya, bagaimana orang pengurus bisa bermain-main sama tidak. Ya, sehingga saat itu saya jarang sekali mau deklar, karena saya melihat apa yang mau dideklar, memang kita sudah kejujuran yang lebih utama. Saya bilang. Mengurus uang orang kan itu yang utama. Walaupun pintar tapi kalau nggak jujur nggak bisa. Nah, jadi saya lihat teman-teman saudara kita yang Cina maju bisnisnya, tidak pada sekolahnya, pada tidak ada. Kenapa? Dia jujur pada dirinya. Itu sebab utama. Dari DPKAD saya sempat ke staf ahli bidang politik dan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Dari DPKAD kan, saya beralih ke pemimpinan saat itu, ya dari Pak Iskandar ke Pak Zaini Aroni. Saya jadi DPKAD, hijrah menjadi staf ahli bidang politik dan pemerintahan. Tidak berapa lama di staf ahli, saya dihijrahkan ke Sekwan, sekretaris Dewan. Itu cukup lama, hampir 5 tahun. Di situ paling lama saya 5 tahun. Terus teman-teman DPR hampir 2 pimpinan. Ya, mungkin itu jabatan yang paling berat ya. Paling berat karena ngurus teman-teman politik. Jabatan-jabatan yang lain itu sungguh sangat berat, ya. Paling berat. Ya, sungguh sangat berat karena semua partai politik, iya, dan harus orang politik, namanya orang politik ya, yang harus kita tahu keinginannya macam-macam. Bahkan banyak mereka yang penting uang. Padahal regulasi keuangan itu sungguh sangat berat ya, pertanggungjawabannya. Karena itu pertanggungjawaban ada pada Sekwan selaku pengguna anggaran. Tapi alhamdulillah mampu saya jalani dengan waktu yang cukup lama. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Itu dari sana Mami juga mulai belajar tentang politik ya? Karena enggak juga, karena saya di luar juga, ya namanya bergaul terus ya, memahami, mempelajari teman-teman yang berada dalam dunia perpolitikan. Dari Sekwan saya juga akhirnya pindah juga ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat. Di sana tidak lama saya, karena saya kepingin juga mencoba ke provinsi saat itu. Kebetulan di provinsi ada jabatan kosong saat itu pada Desember 2016. Kepala Arsip. Ya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saya izin Pak Bupati diperbolehkan untuk mencoba adu nasib ke provinsi biar ada perkembangan lah, bisa wilayah kita lebih luas kan, dari Ampenan sampai Sapi. Saya tes, alhamdulillah saya lulus. Maka Januari 2017 saya dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Pak Gubernur saat itu Tenggur Bajang. Artinya Mami juga kalau tidak salah pernah menjadi bupati di Kabupaten Lombok Barat. Ya, itu perjalanan saya waktu saya di Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Oh, setelah menjadi Kepala Dinas Koperasi. Karena pada saat itu saya sampai Agustus itu di Perpustakaan Arsip hanya 8 bulan. Karena Kepala Dinas Koperasi saudara kami saat itu ada masalah dikit mungkin. Namanya Pak Gubernur selaku pimpinan, kalau ada anak buahnya yang ada masalah untuk sementara ditempatkan di suatu tempat supaya lebih nyaman, gitu kan? Mungkin saat itu Pak Gubernur melihat membongkar dokumen kan? Saya pernah jadi Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat. Dan pernah mengurus koperasi. Dia banyak pengurus. Sehingga saat itulah saya dipanggil, dilantiklah jadi Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai terakhir. Tapi dalam perjalanan saya Kepala Dinas Koperasi UKM saat itu, kemudian ada pemilihan kepala daerah Kabupaten Lombok Barat saat itu ya, dan kemudian ada pemilihan gubernur juga ya saat itu. Ya saya dipanggil Pak Gubernur, mungkin dipandang karena saya saat itu masih junior di provinsi kepada teman-teman yang senior, tapi tidak tahu kan pada Pak Gubernur ya ditetapkan sebagai PLT Bupati Bupati Lombok Barat. Artinya pernah menikmati jabatan jadi bupati, sama haknya sama, tidak ada bedanya.
hak dan kewajibannya sama. Itu berapa bulan? Itu hampir 5 bulan. 5 bulan menjadi bupati di Lombok Barat. Apakah setelah menjadi bupati di Lombok Barat itu baru mulai terpikir dan akan mencalonkan diri menjadi bupati di Kabupaten Lombok Tengah? Belum Setelah ada. sekian lama mengembara ke daerah lama itu kembali ke kampung. Belum ada. Jadi saat itu saya begitu pikiran saya kan penting amanah dari Pak Gubernur untuk menjadi mengawal genap pilkada Lombok Barat itu berjalan aman. Tetap itu lebih utama bagi saya. Alhamdulillah selesai aman. Setelah itu saya kembali lagi kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saat itu saya memang nggak pernah berpikir Lombok Barat itu sebagai daerah orang. Saya berpikir suku Sasak itu satu. Bahkan kalau bicarain, ya kita ini kan satu suku. Mungkin dia satu di daerah aja kita mulai bicara Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara kan. Dan saya awalnya kan tidak ada. Nah, tapi belum kepikir. Tapi dalam perjalanan saya kembali ke Kepala Dinas Koperasi UKM, ada saya turun membina masyarakat ini yang koperasi UKM ke lapangan. Disitulah adik-adik itu beberapa pemuda-pemuda itu memandang mungkin Pak Kadis atau Mik Tuan, keluarga gua ini Kak Tuan, ayolah ikut balik pulang kampung sekali mau pengisi sehat. Itu adalah ceritanya. Artinya ada dorongan dari Ada dorongan dari masyarakat untuk mencalonkan diri. ya di situ. Dan itu cukup lama sebenarnya, sudah hampir 2 tahun. Dari sejak sekarang hampir 2 tahun. Tapi saya juga tidak begitu cepat berterima karena kerja ini cukup berat, bagi kami cukup berat. Ya, membutuhkan energi dan lain sebagainya. Mungkin secara ilmu ada berkat pengalaman itu yang dari awal tadi saya cerita. Tapi ada hal lain yang mungkin belum kita bidani ya. Di samping itu juga mungkin pikiran-pikiran kita yang awalnya belum siap. Namun dalam perjalanan dan dorongan serius, maka saat itu saya kumpul keluarga dulu. Keluarga Penuja yang ada di Mataram dan Lombok Barat. Kumpul di rumah. Untuk mengungkapkan keinginan teman-teman ini, muda yang mendorong. Akhirnya dari keluarga yang ada di Mataram dan Lombok Barat, karena memang belum ada dari keluarga kami yang untuk nyalon wakil aja belum pernah ada. Apalagi ya, bukan Penuja lagi. Kecamatan Peraya Barat ini belum ada. Ya, calon wakil aja belum ada. Apalagi calon bupati. Bahkan mungkin dari Peraya Barat, Daya yang pecahan Peraya Barat juga belum. Ayo sudah kita bismillah. Ya, padahal saya juga lagi 1 tahun loh Kepala Dinas Koperasi. Tahun depan saya pensiun. Iya, karena eselon 2 kan 60. Tahun depan pensiun. Tapi sebelum usaran, apa kemudian yang menjadi titik balik Om Saswadi sendiri sehingga memutuskan untuk mengambil tawaran dari sejumlah keluarga atau dorongan dari sejumlah keluarga untuk menjadi calon bupati, sehingga baru mengumpulkan keluarga, memanfaatkan hati, mengumpulkan keluarga, mendengarkan Ya, saya setelah keliling bersama adik-adik dan teman-teman itu kan, melihat karena kita kan orang yang sudah sekolah, tidak serta-merta harus bilang iya gitu. Karena sekarang ini kan jangan sampai kita didorong padahal peluangnya kecil atau ini dan sebagainya. Ke bawahnya saya coba lapangan, oh ini serius. Akhirnya itulah alas saya untuk mencoba berbarengan diri mengundang keluarga satu di Kecamatan ini. Ya, yang awalnya ini, tapi saya berpikir karena umur juga sudah 59 kan, ya sudah harusnya kalau secara pensiun ya, mencoba menikmati, melihat jenjang karir saya, pengabdian saya kan sudah hampir 39 tahun bahkan 40 tahun lah menjadi ASN. Menjadi ASN, ya Hampir dari setengah dari iya dari umur kan, umur 59 banyak pengabdian jadi untuk ASN gitu. Tapi karena sekali lagi niatnya untuk kebaikan dan mencoba keinginan teman-teman saat itu, ya akhirnya saya ngajak keluarga ikut yang Mataram, tapi saya bilang sama keluarga, tolong teman-teman keluarga di Mataram inilah yang lapor kan ke keluarga di Lombok Tengah. Jadi tahapannya keluarga betul saya ini.
Akhirnya ada seminggu dari pertemuan di Mataram, kumpul lagi di keluarga besar kita yang ada di Lombok Tengah, di Penujak ini. Karena Penujak sekarang cukup luas sebenarnya. Bukan desa Penujak aja, pecahnya sudah hampir 7 desa jadinya. Saat itu ya ada desa Penujak, Bundir, Yang Tanah awalnya Au. berapa desa? Yang dari satu dulu, Satu. awal sejarahnya. Saya jadi Penujak, Bundir, Tanah Au, Pengembur, sekarang Keramat Jati, sekarang udah pecah Pengembur lagi jadi Keramat Jati, bahkan desa Tumpak. Ya. Dan sekarang Tumpak pecah juga ada desa Prabu. Itu juga habitat kami Penujak dan Ketari. Dia masih satu areal kan. Ini kumpul, diambil satu juga sama. Ayolah, kita ingin coba, karena tidak pernah itu. Nah, lewat itulah saya berpikir. Saya lapor kalau untuk kebaikan dan untuk nama keluarga besar kami siap. Namun saya sampaikan saya hanya mungkin memiliki sedikit ilmu dan pengalaman. Karena untuk jadi bupati ini tidak cukup itu, tapi membutuhkan pemikiran yang lain-lain seperti pembiayaan dan lain-lain. Nah, itulah saya ungkap. Tapi keluarga juga mari, dan teman-teman yang lain juga yang punya ini juga saya banyak yang mendukung semua. Termasuk teman-teman saya di Mataram, satu ada di Resmi, yang kebetulan teman-teman kan banyak sekali teman-temannya. Masuk saat itu Pak Propasikin dan grup-grup saya yang lama kumpul lah kan, berdiskusi, akhirnya beri saran masukan juga yang hal yang salah. Itulah sejarah. Namun jangan, tidak usah lah lewat partai, kita coba lewat independen saja gitu. Makanya sejak itulah mengumpulkan KTP sungguh. Kenapa kemudian memilih independen dibandingkan partai politik? Karena kan dengan menggunakan partai politik justru agak lebih mudah pekerjaannya dibandingkan dengan menggunakan KTP. Nah, sebenarnya itu pandangan. Cuma saat itu kan yang awal ya, awal ajakan dari adik-adik itu. Padahal mereka juga teman-teman banyak orang politik saat itu. Tapi mengajak itu, udahlah ikhtiar dulu lewat independen. Lewat independen saja. Karena saya merasakan, karena hampir 40 tahun itu meninggalkan Lombok Tengah. Artinya sambil pulang kampung sosialisasi dulu. Itu yang lebih utama. Hanya sambil jalan, saya mengumpulkan TV, karena syarat Lombok Tengah itu kan 57.000 lebih. 57.034 syarat pendukung KTP. Kan cukup berat itu ya. Tapi dalam perjalanan Itu bisa diselesaikan. bisa diselesaikan. Bahkan karena saya juga teman-teman politik kan banyak kenalan saya. Saya ditawari dulu sama keluarga juga, adik Dita ketua PKB Lombok Tengah. Ya, Katuan daftar apa di PKB. Padahal sudah lama juga perjalanan saya di independen kan. Oh siap, saya bilang. Hanya saya coba komunikasi dengan tim, komunikasi keluarga. Udahlah, istiqomah saja lewat independen. Kalau memang Allah meridhoi. Akhirnya saya telepon lagi ketua PKB, teman grup kita juga kan. Nah, disuruh istiqomah lewat independen. Ya oke, enggak apa-apa. Nah, juga saya daftar juga lewat PKS sebenarnya. Ada nama saya mendaftar di PKS. Karena kan teman juga kan, teman-teman di PKS. Tapi lagi-lagi selaku orang yang sudah berangkat dari independen, nanya nama tim, berangkat, udahlah istiqomah. Mulai gitulah sejarahnya. Lanjut, akhirnya alhamdulillah juga kan. Ternyata alhamdulillah buat keikhlasan perjuangan teman-teman yang terutama pada Allah, saya juga. Meskipun waktu itu sempat menuai kendala di KPU. Waduh, luar biasa kendala. Independennya. Independen cukup luar biasa. Mungkin kita cari tempat yang lain yang bisa agak lebih buat kita. Silakan mau santai di sana ada lebih tempat santai, ya. mungkin kita Oke. bisa kembali. Oke. Ini kita sambil sambil sini ya. Tantangan untuk menjadi calon independen itu sungguh berbeda dibandingkan Iya. apa namanya Partai. dengan melalui partai politik. Ini kan belum mengumpulkan KTP, belum lagi proses verifikasinya. Oke. Ya. Belum lagi proses verifikasi di KPU. Tentu kan ini tidak mudah, apalagi kami bukan background orang partai politik, bukan background politisi, kok bisa sampai
sukses dan sekarang sudah resmi menjadi calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Ya, ini memang perjuangan yang luar biasa, namun karena keyakinan saja, saya karena keyakinan. Memang saat itu kami mengumpulkan KTP yang pertama itu 59.000. Itulah yang kami serahkan bersama rombongan ke KPU. Hingga saat itu dalam celah waktu kita nyerahkan, terus ada verifikasi administrasi di KPU. Ternyata dibilang kurang, yaitu 56.000. Artinya kurang dari syarat minimal 57. Maka saat itu kita secara langsung udah nggak mungkin melanjutkan. Selesai. Sudah hampir visi. Udah. Dan saya udahlah, kita sama teman-teman saya sudah ikuti keinginan masyarakat, saudara-saudara kami, keluarga besar. Mungkin Allah belum mengizinkan. Namun di balik itu memang masih ada peluang yang diberikan oleh regulasi oleh undang-undang untuk melakukan ya inilah ke Bawaslu. Saya minta keadilan. Akhirnya saya berkonsultasi dengan tim hukum saya yang alhamdulillah sudah ada saat itu ya. Kita punya konsultan hukum. Berdasarkan hasil itu dengan teman-teman di sini di tim, kita melakukan istilahnya pengajuan gugatan kepada Bawaslu. Alhamdulillah setelah sidang kurang lebih 2 minggu, akhirnya Bawaslu memutuskan memintakan kepada KPU untuk meloloskan pasangan Saswadi dan Roni untuk diproses ke tahap selanjutnya, proses hukumnya itu, sehingga saat itu loloslah kita, ditindaklanjuti oleh KPU ke sebuah perintah keputusan Bawaslu untuk melanjutkan verifikasi yang 59.000 itu. Nah, dari 59.000 itu memenuhi syarat, namun dilakukan verifikasi lapangan. Maka dalam tahap pertama dari jumlah yang kita setorkan, hanya yang memenuhi syarat didukung. Kan ditanya, karena satu KTP satu tanda tangan kita, benar tidak mendukung ini? Kita 35.000, kalau nggak salah 35.400 itu yang memenuhi syarat mendukung. Berarti masih kurang dari 57.000 syaratnya, kan baru 35. Maka saat itu ada masih diberi peluang oleh regulasi undang-undang, masih bisa menambah pada tahap kedua kembali, yaitu kekurangan 57 kurang 35, yaitu sebanyak 22.000. Dengan syarat lagi, karena untuk selanjutnya kalau dari 22.000 itu tidak memenuhi syarat, kurang dari 20.000, maka tidak ada lagi perbaikan. Maka regulasinya memerintahkan untuk mencari 2 kali lipat KTP. Sekitar 50 ribuan. Nah, sekitar 22 kali 2, 44. Alhamdulillah kita tahap kedua itu mampu mengumpulkan kembali surat dukungan sebanyak 52.000, lebih dari 44. Nah, pada saat verifikasi lapangan lebih sulit lagi itu, karena syaratnya adalah kita harus mengumpulkan dulu orang-orang yang mendukung itu. Dari 52.000, ternyata secara tes administrasi kita lulus, kalau nggak salah itu 44.000, 43.000 dari 52. Yang tahap kedua. Nah, tahap kedua. Maka dari 43.000 inilah untuk mendapatkan angka 22.000 sebenarnya. Peluangnya di situ. Artinya sudah lebih. Sudah lebih. Jadi ada peluang untuk mendapatkan angka 22.000 dari 43. Namun caranya beda dengan pertama. Yang pertama dulu tim dari KPU datang ke pemilik KTP. Tapi ini enggak. Datang dikumpulkan dulu. Dalam satu titik beberapa orang, baru kita lapor kepada petugas KPU untuk dilakukan pengecekan kepada kelompok-kelompok ini. Cukup berat. Sehingga memang berat dalam jalur independen. Luar biasa beratnya. Tapi sekali lagi karena kita diberi peluang oleh negara untuk bisa jalur independen untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa masuk dalam jalur partai untuk ikut serta dalam sebuah proses pemilihan pimpinan daerah, baik gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati atau wali kota itu dikasih peluang. Itu kita manfaatkan. Akhirnya cukup beratnya dari 43.000 itu kita lulus 22.075.
sedikit lebihnya. Luar biasa perjuangannya itu. Sehingga plenonya itu dari jam 9 pagi sampai jam 10.15 malam. Akhirnya alhamdulillah dinyatakan lolos sebagai calon. Inilah perjalanan panjangnya untuk melalui jalur independen. Alamnya memang berat, tapi ada kelebihan dari independen. Satu, kita sudah sempat sudah berkomunikasi ke lapangan lebih awal. Itu lebih. Memang kecapeannya luar biasa. Setidak-tidaknya kita sudah punya modal di awal Iya. dengan melihat itu. Paling tidak juga sudah tahu gambaran potret masyarakat di wilayah Lombok Tengah ini. Dari ujung selatan Silong Belanak sampai ujung utaranya itu witirahnya hutan yang di utara, ya Beduk Liang Utara, Sepiling, itu kan sudah tahu. Di timurnya itu desa Kecamatan Jenepria, ya baratnya kan berbatasan dengan Lombok Barat. Itu lebihnya. Jadi potret kebutuhan masyarakat secara real kita ada. Saya sudah langsung dipotret Di potret dari awal, itu lebihnya. Itu lebih. Nah, sekarang setelah lolos di calon independen, bagaimana kemudian paling tidak melawat suara atau dukungan dari independen itu ke depan sehingga bisa terpilih menjadi calon bupati? Apa hal-hal yang baru yang ingin ditawarkan oleh pasangan, kalau tidak hanya sadar ya, Saswadi dan Darul untuk perbaikan Lombok Tengah ke depannya? Saya kalau itu, sebelum bicara itu, saya pertama harus susun visi misi dan program apa yang akan ditawarkan. Dan kami sudah lakukan itu kemarin, sudah kita serahkan ke KPU. Setelah kita lakukan, memang kondisinya cukup ini. Ini memang menyusun dalam suasana kondisi COVID, dalam bentuk perjuangan, saya dia kita bersama-sama. Namun yang lebih utama saat itu setelah saya akan lulus, saya harus dengan tim menyiapkan tim. Karena kita sukses karena tim, ya. Bagaimana tim di kabupaten ini sulit, kemudian dibentuk sampai tim korcap, kecamatan, tim desa, terus bahkan sampai saksi-saksi di setiap TPS. Ini membutuhkan keahlian dan semangat yang sama. Karena banyak orang kecil-kecil di tim. Nah inilah yang saya mencoba membangun, memang cukup berat. Padahal kami sudah lama bersama teman-teman tim ini, tapi begitu ini mengelola tim ini ada merasa muncul tim baru. Kita kan butuh tim yang banyak. Kalau kemarin kan terbentuk tim sampai verifikasi saja, tim pengumpulan KTP yang memenuhi syarat 57, itu target. Sekarang ini kan ingin buat tim yang besar, yang bagaimana bisa 12 kecamatan, 139 desa itu terisi, supaya kita mendapat suara yang ya signifikan hampir bisa memenangkan. Karena menyusun tim ini yang berat. Nah, kalau apa yang akan kita kerjakan, alhamdulillah kita bersama tadi. Nah, ini seperti wilayah selatan, kita memang 65% pedesaan yang identik dengan petani. Saya lihat masih arealnya masih 70%, 5% bahkan itu hanya musim hujan. Lahan kering, tidak ada hujan. Ini yang harus kita usahakan, air Kebutuhan misalnya. Kebutuhan saat itu pertanian. Apalagi di selatan ini juga saya lihat ada pembangunan kawasan ekonomi, kan daerah wisata rupanya, kan kealaman pantainya, namun lahannya kering. Nah, gimana nanti teman-teman ini saya lihat potret sumber pengangguran karena lahan pertaniannya dan penduduknya banyak di pedesaan. Satu kali nanam setahun, apalagi gagal panen, maka ini sumber pengangguran. Dan sumber kemiskinan. Sumber kemiskinan dan sumber pengangguran. Kalau nganggur pasti miskin. Inilah jadi pikiran. Alhamdulillah Lombok Tengah ada bagian utara, alhamdulillah subur. Nah ini yang menjadi ya. Ini yang untuk menunjukkan pariwisata Lombok Selatan ini nyaman, tapi harus didukung oleh kebutuhan. Ya, konsumsinya dan variasinya Harus disanggah. harus disanggah betul. Sehingga ini harus kerjasama antara saudara kami, saudara kita yang ada di lahan subur di wilayah utara, yang airnya bagus, harus saling mengimbangi dengan wilayah wisata selatan. Jadi ada saling itu, memang kekuasaan Allah demikian. Ada daerah yang subur, ada tapi yang alamnya bagus. Nah, tapi sekarang wisata ini tidak mesti alam pantai,
tapi air terjun, alam sawah, Ada desa, iya, ada desa. Dan dari potret kunjungan wisatawan itu juga ada individuan, istilahnya ada yang kelompok usaha, ada juga lagi tamuisman, ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok. Dan lihat potret kesenangan saat ini, rupanya wisata budaya, alam dan kuliner itu yang cukup besar perannya. 65%. Wisata harus wajib didukung. Harus, ya. Sehingga nanti komplek-komplek wisata itu harus ada UMKM, itu yang harus. Nah ini ya, karena masyarakat kita jangan berharap sebagai buruh, artinya jadi cuma upah, buruh kan upah. Pegawai negeri itu karena mereka upah buruh namanya. Tapi kalau pengusaha, walaupun jual sayur, itu pengusaha, karena ada resiko pada dirinya. Inilah UMKM yang kita harapkan sebagai sumber terdepan dalam rangka mengantisipasi pengangguran. Ini yang harus kita lakukan, sehingga memenuhi kebutuhan intern kita itu harus bisa dipenuhi, disiapkan oleh kita sendiri. Apalagi nanti ada tamu dari luar untuk konsumsinya maupun oleh-olehnya, tidak boleh disiapkan oleh orang lain, tapi oleh kita sendiri. Sehingga multiplier Terpepek itu bukan dinikmati oleh luar, tapi oleh kita masyarakat sekitar wisata itu. Inilah, jangan wisatanya dunia, tapi kita tetap tinggal di landasan. Sehingga itu pemerintah daerah ini harus benar-benar kerja keras, memfasilitasi masyarakatnya. Harus. Dan sekali lagi, kabupaten tidak bisa bertindak sendiri. Tidak bisa. harus ada koordinasi. Karena harus koordinasi dengan pihak swasta, dengan pihak pemilik modal, dengan pihak pemerintah provinsi, dengan pihak pemerintah pusat, wajib, bahkan internasional. Bahkan yang investor begitu. Iya, investor, masyarakat tadi tuh investor. Baru bisa, karena mengandalkan APBD mustahil, tidak bisa. Karena masyarakat kita kan butuhnya banyak. Sehingga memang juga sudah regulasi mengaturnya. Ya, pemerintah desa mana fungsinya, pihak kabupaten mana fungsinya, pihak provinsi mana fungsinya, pusat mana fungsinya. Bahkan pihak pelaku investor, pelaku wisata pun punya fungsi yang sama. Ada organisasi PHRI, hotel restoran, dia tidak mau juga hotelnya kosong. Maka secara tidak langsung kita harus mengambil peran mereka. Gimana cara tamu-tamu itu bisa datang. Jadi ada promosi wisata yang harus melibatkan semua stakeholder yang ada di APBD-nya. ya, daerah. Karena UKM juga tidak akan laku keras. Industri IKM, ya, industri rumah tangga kita kan masih industri rumahan sesungguhnya. Tidak ada perusahaan besar di Lombok ini. Masih home industry. Gimana mau produknya dibeli kalau tanggung jawab berbeda. Ini kelihatan sejak kita tahun 2018, 19 sejak bencana alam gempa bumi. Tapi itu gempa bumi masih ada tamu yang berkunjung. Tapi sejak tahun 2020 ini, awal tahun sudah mulai bencana alam lagi fisik COVID-19. Kita bahan Betul. belur. Inilah masyarakat harus aktivitas ekonominya tidak terhambat. Inilah dari pikiran sendiri. Padahal ada proyek besar, program besar negara yang harus berlangsung di Lombok, yaitu program wisata internasional melalui UTGP. Ini kan membutuhkan infrastruktur dan hal-hal lainnya yang harus disiapkan. Karena itu akan menerima kunjungan tamu kita dengan jumlah yang cukup signifikan. Jadi bayangkan 200.000 sampai 300.000. Ini bagaimana konsumsinya, akomodasinya, transportasi, dan lain sebagainya. Ini harus disiapkan oleh kita selaku masyarakat Lombok Tengah. Belum lagi mental, kesiapan moral dari masyarakat. Itu yang paling penting. Terima kasih. Tapi sekali lagi, saya lewatinlah saya berpikir. Mungkin disinilah khairun nas, sebaik manusia yang baik manfaatnya. Inilah, makanya saya bilang, mari perbaiki niat kita di sini, mari kita fasadikul khairat, banyak berbuat sehingga mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Supaya kita pas pepatah lama sering kita dengar, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama kebaikan. Nah ini yang kita kejar, bukan materi. Itu
Kalau enggak itu nggak usah. Apalagi saya sudah usia dan perjalanan pengabdian saya di panjang ini ya. Seharusnya badan ini sudah harus bisa istirahat. Tapi ini alhamdulillah dan cukup berat sebenarnya. Namun karena dorongan dari keluarga, dari teman-teman sejawat dan teman-teman lainnya. Yang kedua juga karena ada pikiran yang belatarkan tadi, keterpanggilan benar-benar kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Ini buat sebagai sinyal tempat kita berlomba fastabikul khairat untuk berbuat kebaikan. Sehingga inilah ibadah. Mudah-mudahan konsep Islam hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini. Itu adalah indikator daripada hamba Allah yang bersyukur. Itu kan? Karena sama warna kita, kehidupan kita dalam makna yang luas hari ini dengan kemarin, besok dengan sekarang. Merugi. Apalagi lebih jelek, Masya Allah, Allah melaknat kita ini. Mari kita semua saudaraku berlomba dengan kebaikan. Itu intinya sebenarnya perjalanan kehidupan yang sangat singkat. Mungkin ini. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Bisa itu dia spesial interview edisi kali ini, kita menyambangi kediaman Mami Haji Lalu Saswadi yang merupakan pasangan nomor 5, pasangan dengan Sadar Saswadi Jahrul. Kita berharap tentunya apa yang disampaikan oleh Saswadi baik dalam latar belakang yang kemudian sudah disampaikan menjadi referensi bagi kita semua untuk menentukan pilihan di 9 Desember datang, sehingga semua pilihan yang kita berikan itu berdasarkan atas kehendak dan bukan semata-mata karena politik uang. Sampai ketemu di spesial interview berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.